Halo teman-teman, selamat datang kembali di Bano Talks dengan aku, Denny, host kalian. Dengan kesempatan yang sangat hebat ini, di sini kami akan membahas sedikit banyaknya tentang keresahan teman-teman, khususnya Banua Talks bersama Nos ID. Semoga ini bisa membantu wawasan sedikit kepada teman-teman di luar sana dan bisa meringankan kecenderungan kita dengan ketakutan tentang pandemi ini. Ya, halo Abang. Halo juga, gimana? Bisa diperkenalkan diri Abang sebagai Oke. apa? Siapa? Oke. Namaku Muhammad Faiz Rahman, biasa dipanggil Faiz. Aku salah satu co-founder dari Nose ID. Itu channel edukasi di YouTube yang ngebahasnya nggak cuma bahasan edukasi linear, tapi hampir semua cabang ilmu. Dan aku di Nose ID nggak cuma sebagai co-founder, tapi juga sebagai penanggung jawab materi dan content researcher-nya. Wow. Sangat berbahagia aku bisa, walaupun tidak bertemu fisik dengan fisik, tapi akhirnya aku bisa bertemu dengan yang sering membagikan materi di Nos ID ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Faiz. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Cuma bosen sih di rumah. Kesehariannya di masa pandemi ini? Kesehariannya ya ngerjain kerjaan, makan, tidur. Ya kayak ya udah kan mau gimana lagi gitu loh, karena stay at home kan, jadi mau keluar juga males gitu loh. Iya benar. Oke, kali ini tema yang akan dibahas adalah tentang perbedaan virus dan bakteri sih Bang. Oke. Jadi dimana aku pribadi masih kurang paham tentang hal itu. Jadi aku minta untuk dideskripsikan perbedaan, deskripsikan virus dan bakteri dan perbedaannya apa sih di antara berdua itu. Oke. Ini mau dimulai dari mana dulu nih? Deskripsinya dulu mungkin. Ya, mungkin ya virus itu apa, terus si bakteri itu apa gitu. Oke, jadi virus sama bakteri ini kita kenalnya sebagai mikrob ya, atau mikroba gitu. Ya. Jadi dia suatu, kalau ahli virolog atau ahli virus dia nyebutnya mereka ini adalah patogen atau agen-agen infeksi. Jadi something gitu, nggak mesti makhluk hidup, tapi something, benda gitu, yang bisa menimbulkan infeksi penyakit pada organisme lain, jadi pada makhluk hidup lain. Nah, kenapa itu nggak disebut sebagai organisme gitu, nggak dipukul rata? Karena mikrob itu kan terdiri dari mulai dari fungi, jamur kayak gitu, terus kemudian bakteri itu sendiri, dan si virus. Nah, kalau fungi sama bakteri itu kan memang itu udah jelas kalau itu makhluk hidup gitu loh. Tapi kalau si virusnya ini kan sebenarnya bukan makhluk hidup. Ya. Jadi dia itu ada di antara batas makhluk hidup dan benda mati gitu. Jadi virus ini tuh dia bukan makhluk hidup karena karakteristiknya beda dengan makhluk hidup, nanti kita bahas. Cuma dia juga nggak sepenuhnya mati gitu loh. Karena apa? Karena si virus ini dia bisa melipat gandakan diri gitu. Kalau melipat gandakan diri itu kan karakteristik makhluk hidup banget gitu loh. Berkembang biak gitu. Nah, kalau ngebahas perbedaannya secara detail, kenapa dia bisa beda dengan bakteri? Karena yang pertama mulai dari strukturnya ya. Strukturnya yang dia punya sel, kemudian ada dinding sel, si bakterinya itu punya inti sel. Nah, kalau si virus ini dia strukturnya jauh lebih sederhana. Dia kayak kapsul, yang di dalam kapsulnya itu ada serangkaian RNA atau DNA.
Dan ya udah gitu doang gitu loh. Si virus ini dia bisa berada dimanapun, sama kayak bakteri itu bisa ada dimanapun, cuma virus ini karena ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri, dia bahkan nggak cuma bisa menginfeksi manusia, tapi virus ini dia juga bisa menginfeksi bakteri. Jadi kalau selama ini kita taunya, oh bakteri ini sumber penyakit dan lain sebagainya untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan gitu. Virus ini bahkan bisa menciptakan penyakit ke bakteri itu sendiri gitu loh. Jadi agen penyakit yang kita kenal bakteri itu sebagai agen penyakit, ternyata dia juga bisa sakit gitu loh. Sementara virus ini ada nggak sih benda yang bisa menginfeksi si virus? Nggak ada gitu loh. Dia udah kasarannya kalau dalam piramida infeksi, kalau piramida makanan kan tahu ya gitu loh. Yang paling atas kan predator paling atas. Nah, si virus ini kalau dalam piramida infeksi itu dia udah paling atas karena nggak ada lagi yang bisa menginfeksi si virus ini gitu loh. Cuma kerennya adalah itu tadi, dia nih normalnya sih bersikap selayaknya, bukan bersikap ya, tapi dia punya karakteristik selayaknya benda mati. Si bakteri ini dia tahu gimana caranya gerak, harus gerak kemana, cari makan, makanannya apa, dia tahu. Ada bener-bener karakternya itu karakter makhluk hidup lah gitu loh, kayak manusia bisa gerak kemanapun bebas, dia tahu tujuannya, kemudian dia lapar dia makan kayak gitu. Tapi kalau virus ini dia kalau nggak lagi ada di dalam kondisi yang favorable atau menguntungkan untuk dia, ya dia akan diem aja gitu loh, kayak selayaknya benda mati gitu loh. Tapi ketika dia menemukan kondisi yang favorable, kemudian bisa menemukan sel inang, nah dia bakal menunjukkan karakteristik ala makhluk hidup, yaitu berkembang biak. Gitu. Jadi berarti apakah si manusia itu sudah mempunyai inang-inang dari segala macam virus, Bang? Oh iya, segala macam. Jadi kan balik lagi, di dunia ini ada banyak virus, dan masing-masing virus itu mereka punya karakteristik sendiri, bisa nempel di sel mana gitu loh. Ada yang dia cuma nginfeksi kulit, ada yang cuma nginfeksi misal saluran pernafasan, ada yang cuma menginfeksi saluran pencernaan. Jadi ada juga yang bisa nginfeksi segala macam, mulai kayak coronavirus itu kan dia bisa nginfeksi sel-sel mulai dari tenggorokan, kemudian sampai ke paru-paru, bahkan sel-sel yang cocok untuk dihinggapi si coronavirus itu pun bisa ditemukan di jantung, ginjal, dan hati, termasuk saluran pencernaan juga gitu. Jadi memang manusia ini, dan ya nggak cuma manusia, tapi hampir semua makhluk hidup, termasuk tanaman, termasuk hewan, itu mereka sudah memiliki sel-sel yang bisa diinfeksi oleh virus. Cuma balik lagi, virusnya beda-beda gitu. Penularannya kalau bisa ini, misalkan kita kecilkan lagi aja tentang corona ini, penularannya itu dengan satu virus corona itu aja dia bisa ke inang si virus yang di tenggorokan, ke paru-paru, terus ke jantung dan lain-lainnya, atau satu dan virus lainnya itu bergantian menepatinya kayak gitu. Oh, kalau konteksnya COVID ya, COVID-19 ini memang cuma gara-gara satu virus. Jadi dia cuma disebabkan oleh coronavirusnya itu sendiri. Lebih tepatnya SARS coronavirus tuh gitu. Cuma kemudian setelah si coronavirus ini, terutama ya karena dia kan penyebarannya adalah dari droplet. Droplet itu jadi ada orang batuk atau orang bersin, kemudian ludahnya si atau air liurnya orang yang batuk dan bersin ini dia jadi tetesan-tetesan kecil melayang udara, kemudian sistem pernafasan orang. Nah, di situ kalau sampai ke paru-paru, si coronavirus itu bakal menyebabkan kerusakan paru-paru, kerusakan jaringan.
Nah, karena jaringan paru-paru rusak, ada patogen-patogen lain yang kemudian bisa menginfeksi si paru-paru itu. Oh, Jadi kayak misalnya kulit luka, kemudian virus tetanus masuk gitu loh. ya. Lukanya kan bukan karena tetanusnya gitu loh, tapi Iya. kemudian orang jadi kena tetanus karena ada virusnya yang masuk ke situ. Atau apalah, bukan cuma tetanus, banyak banget virus yang atau bakteri yang bisa masuk dari luka sehingga menyebabkan infeksi sampai itu jadi parah gitu. Nah, coronavirus ini dia bisa memicu kerusakan jaringan di paru-paru yang kemudian karena paru-paru itu luka, banyak banget bakteri dan virus yang yang ada di sekitar kita, yang kita udara yang kita hirup itu kan Ya. sebenarnya penuh virus dan bakteri. Nah, ternyata karena efek coronavirus, paru-paru luka, kemudian badan jadi lemah, imunitas menurun. Nah, virus-virus yang lain-lain ini kemudian bisa menyusul menyebabkan infeksi lanjutan gitu. Oke. Jadi memang jadi kalau ke jantung dan lain halnya itu bukan pekerjaan si virus corona itu sendiri yang benar-benar utama ya, tapi karena luka dari luka dari paru-paru tadi yang menyebabkan virus-virus yang lain juga masuk kayak gitu ya Bang ya. Gini, jadi soal jantung, kemudian hati, kemudian ginjal, itu selnya, kenapa tadi aku bilang dia bisa terserang coronavirus, karena kan coronavirus itu dia ngebinding atau dia itu bisa klop banget sama yang namanya reseptor enzim ACE2. Pasti sering baca kan kalau lagi baca coronavirus dia pasti bakal nemu itu. Si coronavirus ini dia bakal hinggap di reseptor enzim ACE itu gitu. Nah, sel-sel yang memiliki reseptor enzim ACE itu sebenarnya itu tadi bisa ditemukan juga di ginjal, kemudian liver, hati, dan jantung. Nah, tapi apakah itu semua bisa terserang oleh coronavirus secara langsung? Jurnalnya ada, cuma belum ada konklusi yang betul-betul solid gitu. Konklusi solidnya adalah si coronavirus ini masuknya ya dari paru-paru itu tadi. Nah, kemudian dari paru-paru dia bisa menyebar ke bagian lain atau cukup di paru-parunya dia menyebabkan kerusakan itu dan kemudian orangnya atau korbannya itu bisa mengalami gejala lanjutan dari infeksi bakteria atau virus-virus yang masuk setelah coronavirusnya merusak paru-paru itu tadi gitu. Oke. Terus umur yang rentan terkena virus corona ini dari berapa aja tuh? Dengan spesifikah dia sudah punya riwayat penyakit ataupun nggak sama sekali punya riwayat penyakit kayak gitu. Kalau konteksnya siapa yang bisa kena, siapapun bisa kena, berapapun umurnya. Jadi nggak peduli muda sampai tua. Memang ada kurva ini kan, yang kemarin kan ada kurva usia korban coronavirus gitu loh. Memang lebih rentan orang tua, tapi bukan berarti yang muda juga nggak bisa kena. Nyatanya juga udah banyak kok korban-korban yang usianya itu usia-usia remaja kayak gitu dan mereka meninggal karena coronavirus gitu loh. Jadi nggak bisa kita bilang oh cuma yang tua nih yang bakal kena. Enggak, semuanya bisa kena. Tapi mortalitasnya jadi resiko kematiannya akan lebih tinggi seiring dengan pertambahan usia. Jadi memang lansia ini punya resiko mortalitas yang lebih tinggi daripada dari coronavirus gitu. Jika dibandingkan dengan yang muda-muda. Toh kan kalau orang tua kan memang fisiknya itu nggak sekuat orang-orang muda kan gitu loh. Kemudian daya imunitas atau daya tahan tubuh anak-anak muda gitu memang jauh lebih kompeten atau jauh lebih kuat daripada imunitas orang tua. Jadi permasalahannya bukan kemudian si virus ini bisa milih, dia cuma efeknya fatal ke orang tua. Nggak ada virus yang kayak gitu loh. Dia otomatis nyerang aja gitu loh. Perkara nanti survive enggaknya ya itu tergantung dari tubuh korbannya gitu. Memang kesannya gimana ya kalau bilang kok tega banget kayak gitu. Iya, virus tuh kayak gitu. Maksudnya kalau dia makhluk hidup kan dia masih bisa mikir gitu loh.
Ini Iya, kira-kira korban gue gimana nih kayak gitu. Tapi kan dia enggak gitu loh. Si virus ini balik lagi, dia itu bukanlah makhluk hidup yang punya akal gitu loh. iya, Jadi begitu nempel ya udah, dia begitu nempel dapat eh, sel yang menurut dia cocok, Hmm. dia akan menginfiltrasi atau ngehack gitu loh, kasarannya ngehack inti virusnya, inti selnya, biar si inti sel itu berubah jadi pabrik untuk si virus itu gitu loh. Jadi dia nggak peduli efeknya apa gitu loh. Intinya dia adalah mereplikasi dirinya sendiri. Nah, kemudian kalau ngomongin masalah, berarti yang bisa kena kan udah semua umur. Kemudian mortality rate-nya juga semua umur. Nah, biasanya ntar gesernya tuh adalah ini apakah orang Asia, apakah orang Amerika, orang Eropa yang lebih rentan kena itu. Nah, balik lagi, nggak ada jaminan juga gitu loh. Maksudnya pada akhirnya siapapun bisa kena gitu loh. Sekarang kan kita melihat kayak di Asia juga udah banyak korbannya, di Amerika juga udah banyak, Eropa, Afrika juga udah. Jadi rata gitu loh. Ke semua rentang umur, nggak mikir background rasialnya gitu. Dimanapun bisa kena, berapapun umurnya gitu. Oke. Dengan yang tadi aku tanya juga kayak tentang riwayat, misal ada teman aku yang tidak punya riwayat penyakit sama sekali, sedangkan aku punya penyakit yang bisa membedakan siapa yang akan terkena lebih dahulu itu karena imunitasnya aja kah, atau tentang riwayat penyakit yang sudah dialami juga? Oke. Jadi kalau masalah kenanya dulu ya, kalau Ya. tertular itu siapapun bisa tertular. Ya. Orang sehat pun bisa tertular gitu loh. Nah, apakah kemudian infeksinya ini akan fatal? Tentunya ada pengaruh-pengaruh mulai dari sesama orang sehat aja beda-beda imunnya gitu loh. Jadi ada orang yang kondisinya sekarang sehat kena coronavirus, mereka terinfeksi, yang satu survive, yang satu enggak gitu loh. Yes. Padahal dua-duanya sehat, dia nggak punya underlying medical conditions, dia nggak punya riwayat penyakit jantung atau asma atau bronkitis dan lain sebagainya, tapi sama-sama sehat, tapi imunitasnya beda. Nah itu aja udah membedakan gitu loh. Yes. Apalagi kalau orangnya itu punya underlying medical condition, jadi sebelumnya udah punya diabetes, kemudian asma, alergi, atau pernah punya riwayat serangan jantung atau tekanan darah tinggi. Jadi yang menurut WHO termasuk orang-orang rentan kan memang itu orang-orang yang punya underlying medical condition itu. Yang ketika si tubuhnya itu sudah melemah karena terserang coronavirus, paru-parunya udah susah dipakai nafas, badannya kan jadi capek, jadi stres gitu loh. Nah, kemudian penyakit-penyakit itu tadi yang selama ini mungkin sudah diderita itu keluar gejalanya, dan itu bikin gejala si COVID-19 ini jadi tambah parah gitu loh, dan akhirnya bisa berujung fatal gitu. Oke. Soalnya kenapa aku menanyakan riwayat itu karena aku juga punya riwayat TBC. Jadi kayak seakan-akan aku menakutkan aku ini gimana sih ya gitu loh. Aku menakutkan diri aku untuk orang lain jadinya, untuk teman sekitar. Jadi kayak kalau aku yang menularkan itu sangat tidak bijak dan tidak baik banget sih. Aku merasa bersalah banget jadinya kayak gitu. Nah, itu mindset yang bener sih gitu. Aku takut banget jadinya. Makanya sekarang selama virus ini berkeliaran, aku sangat-sangat tidak mengizinkan diriku untuk bersilaturahmi dengan banyak orang dulu kayak gitu. Harus sih, mending kayak gitu. Iya. Oke. Banyak banget sekarang tuh yang kayak kesannya kayak apaan sih, nggak ada apa-apa kayak gitu loh. Ya, memang nggak ada apa-apa kan lu kagak bisa ngelihat virus gitu loh. Virus itu aja nggak bisa dilihat pakai mikroskop sekolahan itu loh. Iya. Mikroskop optik yang ada di sekolahan yang biasa untuk praktek biologi itu nggak bakal bisa dipakai buat ngeliat virus gitu loh. Virus tuh buat ngelihatnya aja butuh mikroskop khusus gitu loh, mikroskop elektron gitu loh. Jadi kalau dibilang nggak ada apa-apa secara literal, memang bener gitu loh, nggak ada apa-apa gitu loh. Nggak ada. Cuma kan tahu-tahu lu sakit gitu loh, lu tahu-tahu bisa nularin, orang yang ketularan bisa mati gitu loh. Itu that's a fact. Itu faktanya itu kayak gitu. Jadi ya begitulah, memang
harus mikir ke orang lain sekarang. Iya, benar banget. Dan terus kalau benarkah si virus ini sangat-sangat menurut aku juga pertanyaan yang aku damba-dambakan juga. Benarkah virus ini dapat sembuh dengan sendirinya, Bang? Kayaknya enggak deh. Kenyataannya kan sekarang banyak banget ya kasus di mana orang itu udah dirawat tapi tetap aja meninggal dunia gitu loh. Yes. Jadi kan logikanya gimana dong gitu loh. Kalau dia bisa sembuh dengan sendirinya, kita nggak bakal ada pandemi, ya kan? Ya. Gitu. Misal kayak penyakit 1001 umat di Indonesia masuk angin gitu, dibiarin kemudian, atau masuk angin kan sebenarnya secara teknis kan itu sebenarnya flu ringan lah, flu biasa gitu loh, common cold istilahnya. Ya itu bisa sembuh sendiri, it's okay gitu loh. Tapi jangan kemudian si coronavirus ini disamakan dengan itu gitu. Jadi by logic aja yang ditanganin rumah sakitnya bisa tewas gitu loh, apalagi orang yang nggak ditanganin gitu loh. Meskipun balik lagi ke bagian imunitas tadi, ada orang-orang tertentu yang bisa mengembangkan imun terhadap coronavirus. Pertanyaannya siapa yang bisa mengembangkan? Nggak tahu. Karena orang-orang itu bisa mengembangkan kekebalan terhadap coronavirus. Belum ada yang tahu jawabannya gitu loh. Tapi memang ada dalam sejarah umat manusia ini udah bolak-balik kena pandemi mematikan, wabah mematikan, yang jauh lebih mematikan daripada coronavirus pun banyak sebenarnya. Tapi manusia tetap survive. Kenapa? Karena ada faktor imunitas itu tadi gitu loh. Ya bayangin aja dulu zaman abad pertengahan ada wabah pes sampar yang namanya Black Death itu, yang disebabkan oleh Yersinia pestis dari tikus-tikus itu. Di Eropa itu populasinya mereka berkurang drastis cuma gara-gara tikus gitu loh. Tapi tetap aja ada yang survive. Padahal kan kalau di abad pertengahan tuh belum ada obat, belum ada antibiotik, rumah sakit juga belum ada, dokter pun lebih tepatnya kayak dukun kalau dokter tahun segitu gitu loh. Tapi tetap aja ada yang survive, ada kekebalan. Nah, cuma kalau konteksnya ngebahas berarti semua orang bisa survive dengan sendirinya di coronavirus. Ya enggak, karena kan kekebalan tubuh tiap orang tuh beda-beda gitu. Kita nggak bisa begitu saja bilang udahlah ntar lu kebal kayak gitu. Ya enggak juga, enggak ada yang bisa jamin kan gitu loh kan. Ngeri dong kalau kayak gitu. Iya, benar. Yang terbaik untuk sekarang ini adalah kita menghindari keramaian dan tidak saling angkuh diri untuk kita sehat-sehat saja berarti Bang ya. Iya benar, soalnya ada satu faktor juga yang jadi yang bikin si coronavirus ini sedikit lebih ngeri daripada virus-virus lainnya. Faktornya itu adalah dia bisa membuat carrier-nya atau orang yang sudah terinfeksi oleh coronavirus menjadi asymptomatic carrier. Artinya si orang-orang ini bisa menginfeksi orang lain padahal kondisinya dia itu sehat. Dia ngerasa sehat, kelihatannya dari luar juga dia itu sehat. Nggak ada yang tahu dia sakit, tapi dia di dalam tubuhnya itu udah ngebawa virus corona itu yang kemudian kalau dia batuk, dia bersin, itu dia bisa nularin ke orang lain. Nah, faktor asymptomatic carrier ini yang bikin kita itu harus lebih mikirnya itu bukan ke diri kita sendiri gitu loh, tapi mikir ke orang lain. Mungkin aja gue udah ngebawa nih gitu loh. Gue kan nggak tahu kondisi gue sendiri gimana di dalam. Mungkin udah ada coronavirus, ya udah gue kurangin deh ketemu orang kayak gitu. Oke, terima kasih ya Bang atas waktunya kali ini. Oke. Semoga sehat dan semoga buat teman-teman di luar sana mendapatkan wawasan dan pembahasan kali ini membantu mereka untuk memahami sedikit tentang virus dan bakteri. Amin. Ya, bertemu lagi dengan tema pembahasan yang berbeda di lain kesempatan. Terima kasih Bang Faiz. Sama-sama.